Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teori pembangunan. Pertanyaan yang pertama ialah, jelaskan secara singkat intisari paradigma teori-teori pembangunan. Di sini ada beberapa teori pembangunan, yaitu teori yang pertama ialah teori modernisasi. Teori modernisasi adalah teori yang menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakangan masyarakat modern. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pra-modern menjadi masyarakat modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Teori yang kedua adalah teori ketergantungan. Teori ketergantungan adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Teori dependensi dan ketergantungan lebih meneliti beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara pinggiran. Teori yang ketiga adalah teori pasca ketergantungan. Teori pasca ketergantungan adalah adanya kelemahan-kelemahan dari ketergantungan sehingga teori ini memberi perspektif baru pada teori-teori pembangunan pada umumnya. Teori yang keempat adalah teori pembangunan berkelanjutan. Teori pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pada penutup kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. Teori yang kelima adalah teori pembangunan manusia. Suatu proses untuk memperbesar pikiran pilihan bagi manusia atau konsep pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kepentingan di masa depan. Dan pertanyaan nomor 2 ialah, berikan pendapat Anda serta contoh tentang strategi pembangunan setelah pandemi COVID-19, era new normal di beberapa bidang berikut. Yang pertama, di bidang pembangunan di bidang ekonomi. Menurut pendapat saya, pembangunan di bidang ekonomi setelah pandemi COVID-19, kita melihat bahwa masyarakat sangat mengalami kekurangan dan sulit untuk melakukan aktivitas pekerjaan mereka. Dan semuanya menjadi normal ketika COVID-19 mulai menghilang, namun tidak semuanya hilang. Pembangunan kedua adalah pembangunan di bidang politik. Pembangunan merupakan bagian dari pembangunan nasional, di mana pembangunan ini ditunjukkan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis sehingga terciptanya suatu ketertiban politik. Pembangunan yang ketiga adalah pembangunan di bidang sosial. Pembangunan di bidang sosial ialah adakah sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang direncanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Pembangunan yang keempat adalah pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan adalah bertujuan menghasilkan manusia Indonesia setuntutnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Pembangunan yang keenam adalah pembangunan di bidang keagamaan. Pembangunan di bidang keagamaan adalah ditunjukkan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh beriman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kerukunan umat beragama. Pembangunan yang ketujuh adalah pembangunan di bidang lingkungan. Pembangunan di bidang kelingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara memeraskan aktivitas manusia dalam kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, Desa Wirajaya memiliki jarak jauh 90 km perjalanan ke kota Ende. Di desa ini masyarakat tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan dan air bersih, sehingga jika ada orang yang sakit kadang tidak sempat tertolong karena kurangnya pengetahuan dan fasilitas seperti WC. Banyak anak-anak berserangan sakit perut. Perekonomian masyarakat juga kurang baik. Kebanyakan masyarakat hanya mengandalkan kebutuhan hidup dengan berkebun ubi kayu dan beberapa jenis sayur, dikarenakan sulitnya air di daerah ini. Selain itu juga banyak anak muda yang menganggur. Namun meski begitu, desa ini semakin memiliki banyak potensi pohon bambu dan pohon kelapa yang bisa
buat sebagai bahan penggunaan sederhana. Anda diminta untuk menjelaskan dan menganalisis kasus di atas. Bagaimana strategi pembangunan dengan paradigma population-centered development? Diawali dengan pemahaman tentang ekologi manusia yang menjadi pusat perhatian pembangunan. Ekologi manusia dalam ekosistem merupakan ekologi lingkungan di masyarakat yang berlandaskan ekonomi. Manusia menjadi landasan perkembangan paradigma pembangunan yang berpusat kepada rakyat. Adapun lingkungan dalam kehidupan manusia, paradigma pembangunan dikenal sebagai pembangunan yang berwawasan. Pembangunan haruslah rakyat sebagai pusat dan proses pembangunan yang mementingkan semua pihak. B. Bagaimana seharusnya negara dan masyarakat mengambil peran guna mengatasi permasalahan pembangunan di atas? Pembangunan yang berpusat pada rakyat mengaktivitaskan kebutuhan proaktif dan strategis melalui pemberdayaan atau penguatan dan masyarakat. Oleh karena itu pentingnya melakukan kategori kebutuhan praktik dan strategi masyarakat untuk menghindari suatu perubahan, karena perubahan jangka pendek belum mampu untuk menjamin perubahan jangka panjang. Dan perubahan kebutuhan praktik masyarakat, permasalahan lain yang dihadapi dan menentukan mengatasi permasalahan dalam pembangunan yang dilakukan masyarakat tidak mengakses maupun dimiliki masyarakat yang berkekurangan pengetahuan dan fasilitas yang terkait dalam pembangunan. Sekian dan terima kasih.